Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Adelia Kasaputri. I'm student at Pancasakti University Bekasi. I'm from the English Education Study Program and my NIM number 1,880,2,050,054 with courses Introduction to Language and Lecturer Miss Iswanindi Agustin MPD. Okay, on this occasion, I will explain about the part of speech. I want to ask all my friends, is that part of the speech? Ya, part of speech ini adalah pembagian kategori kata-kata yang tersambung ke dalam satu kategori yang memiliki fungsi berbeda-beda dengan kategori lainnya. Terdapat 8 macam part of speech yang harus kamu ketahui. Salah satu di antaranya adalah mengenai noun yang mungkin sudah familiar bagi kamu. Tanpa berlama-lama, mari kita simak penjelasan berikut ini. Part of speech atau biasa disingkat sebagai POS merupakan kelas kata atau word class yang terdapat pada sebuah kalimat. Adapun jenis dan contoh part of speech ini. Yang pertama, the first is verb atau kata kerja. Ini adalah kata yang menyatakan suatu aktivitas atau kondisi berdasarkan fungsinya dalam kalimat. Verb ini dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu sebagai kata kerja bantu dan yang kedua yaitu sebagai kata kerja utama. Kata kerja ada banyak sekali. Beberapa contohnya adalah be, have, do, will, can, study, speak, and love. Berikut ini adalah macam-macam verb. Yang pertama yaitu transitive and intransitive verb. Kemudian yang kedua yaitu regular and irregular verb. Kemudian yang ketiga yaitu action and stative verb. Kemudian yang keempat yaitu finite and non-finite verb. Kemudian yang kelima yaitu linking verb. And yang terakhir yaitu causative verb. As for some example of tenses, namely the first is 1. They are studying English. 2. He can do this job. And 3. Dika speak English well. Okay, the next is noun atau kata benda. Kata benda adalah kata yang digunakan untuk menamai suatu benda, baik abstrak maupun konkret. Abstrak itu adalah benda yang tidak bisa dirasakan oleh indera manusia. Contohnya adalah happiness, love, gas, air, dan lain sebagainya. Sedangkan konkret adalah kebalikannya. Contohnya adalah table, book, car, boy, and sebagainya. Adapun macam-macam noun, yaitu the first is countable and uncountable noun. Kemudian yang kedua yaitu proper dan common noun. Kemudian yang ketiga yaitu abstract dan concrete noun. Dan yang terakhir yaitu collective noun. Okay, example in the stand. 1. I buy a book. 2. She is beautiful girl. 3. They have much money today. Then there is the pronoun atau kata ganti. Pronoun adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda. Contohnya yaitu seperti I, you, we, they, it, he, she, her, him, them, me, us, your, their, our, my, and many more. Kemudian yaitu ada macam-macam pronoun. Yang pertama yaitu personal pronoun. Kemudian yang kedua yaitu demonstrative pronoun. Yang ketiga yaitu interrogative pronoun. Kemudian yang keempat yaitu relative pronoun. Yang kelima yaitu indefinite pronoun. Kemudian yang keenam yaitu reflexive pronoun. Dan yang terakhir yaitu reciprocal pronoun. Okay, example in the stand. 1. I love here. 2. They send me a parcel. 3. This is our class. And 4. He kicked the ball. The next adjective atau kata sifat.
Adjektif adalah kata yang digunakan untuk menerangkan noun atau pronoun yang dapat berupa orang atau person, tempat atau place, binatang atau animal, dan benda baik konkret maupun abstrak. Contohnya seperti beautiful, lazy, smart, sleepy, late, tired, delicious, tall, short, white, basi, red, and many more. Contoh dalam kalimat yaitu yang pertama, I was so basi last night. Kemudian yang kedua yaitu, I love smart girl. Dan yang ketiga yaitu, he is angry with me. Okay, the next, adverb atau kata keterangan. Adverb adalah salah satu bentuk kata kerja atau verb, kata sifat atau adjektif, or kata keterangan lainnya. Contohnya seperti always, often, very, quickly, beautiful, completely, well, enough, really, no, today, yesterday, likely, maybe, probably, and many more. Kemudian yaitu ada macam-macam adverb. Yang pertama yaitu adverb of time, kemudian yang kedua yaitu adverb of manner, dan yang ketiga yaitu adverb of focus. Sebenarnya masih ada lagi, cuma dikarenakan masih banyak, jadi tidak dapat saya sebutkan lagi. Kalian bisa searching ya di Google. Kemudian yaitu contoh kalimatnya seperti they often wear flat shoes. Kemudian yang kedua yaitu the room was good enough for me. Kemudian yang ketiga yaitu she speaks really fast. The next yaitu ada conjunction atau kata sambung. Conjunction merupakan suatu kata atau kelompok kata yang berfungsi menghubungkan antar kata, frasa, klausa, atau antar paragraf. Contohnya seperti and, but, or, so, while, when, where, after, before, because, although, and anymore. Contoh dalam kalimatnya yaitu yang pertama, Budi play music well, but he can't sing. Kemudian yang kedua yaitu, I will pick you up after I finish my job. Kemudian yang ketiga yaitu, nobody knows where she lives now. The next yaitu ada preposition atau kata depan. Ada banyak sekali yang termasuk suatu preposition. Beberapa di antaranya ialah of, to, from, in, on, with, behind, because of, in spite of, despite, in front of, and anymore. Contoh dalam kalimatnya yaitu, she comes from America. My house is in front of Budi house. Kemudian yang ketiga yaitu put in on the table please. Yang terakhir yaitu ada interjection atau kata seru. Interjection adalah kata pendek yang diucapkan untuk mengekspresikan sesuatu seperti emosi, kagum, kecewa, dan lain sebagainya. Contoh dari interjection ini adalah wow, ach, pardon, sorry, excellent, wonderful, amazing, good, well, oh my god, and many more. Contoh dalam kalimatnya yaitu oh my god, are you okay? Kemudian yang kedua yaitu oh, it hurts. Kemudian yang ketiga yaitu sorry, I didn't hear you. Those were some example part of speech, and then we can see some specific feature of part of speech, my friends. Okay, that's about all I can explain in our video this time, and see you in the next video. Bye.